mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Ayub pasal yang pertama ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-22. Pada suatu hari ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdi membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya, dan roboh menimpa orang-orang muda itu, sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Ayub pasal yang pertama ayat yang ke-21. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Renungan hari ini berjudul Kehilangan Segalanya, ditulis oleh Tim Gustafson. Waktunya sungguh tidak tepat. Setelah mendapatkan sedikit keuntungan dari bisnis membangun jembatan, monumen, dan sejumlah bangunan besar, Caesar mempunyai impian untuk memulai suatu usaha baru. Maka ia pun menjual bisnis pertamanya dan menyimpan uangnya di bank dengan rencana untuk segera menginvestasikannya kembali. Namun dalam kurun waktu yang singkat itu, pemerintah menyita seluruh aset yang disimpan dalam rekening-rekening bank swasta. Dan dalam sekejap seluruh uang tabungan Caesar menguap. Setelah memutuskan untuk tidak menjadikan pengalaman yang merugikannya itu sebagai alasan untuk mengeluh, Caesar memohon kepada Tuhan agar menunjukkan jalan yang harus ia tempuh. Kemudian ia pun memulai semuanya lagi dari awal. Pada suatu saat yang sangat buruk, Ayub tidak hanya kehilangan semua harta miliknya, ia juga kehilangan sebagian besar hamba dan seluruh anaknya. Lalu ia kehilangan kesehatannya. Reaksi Ayub terus menjadi teladan abadi bagi kita. Ia berdoa, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Pasal itu ditutup demikian. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Seperti Ayub, Caesar memilih untuk mempercayai Allah. Hanya dalam beberapa tahun ia telah membangun bisnis baru yang lebih berhasil dari yang pertama. Kisahnya menyerupai akhir kisah Ayub. Namun, kalaupun Caesar tidak pernah pulih secara ekonomi, ia tahu bahwa harta sejatinya tidaklah berada di bumi. Matius 6 ayat 19-20, ia akan tetap mempercayai Allah.
Sahabat ODB, bagaimana perasaan Anda ketika Anda pernah mengalami kehilangan yang sangat besar? Apa yang dinyatakan Roh Kudus melalui peristiwa kehilangan yang Anda alami? Mari kita berdoa. Ya Allah, ajarilah aku sesuatu tentang kasih-Mu hari ini. Ada begitu banyak yang tidak aku mengerti. Amin.